Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Kubat Natasha Raharja dengan NIM akhir 029 dan dua rekan saya. Saya Jessica Putri Sitorus dengan NIM akhir 028. Saya Asika Risma Imelda dengan NIM akhir 030. Di sini kami akan menjabarkan diskusi kami mengenai cara menentukan nilai eigen dari matriks A yang sebelumnya telah kita peroleh dari mata kuliah modelan oceanografi. Dan juga kami akan membahas syarat kestabilan dari ketiga kasus. Kayak mungkin pertama akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Jessica. Silakan. Oke. Nah, untuk menentukan nilai eigen dari matriks yang telah didapat pada pertemuan sebelumnya, itu harus dicari determinan matriks tersebut terlebih dahulu. Namun, matriks tersebut juga harus dikalikan dengan lambda I, di mana lambda I dapat diperoleh sebagai matriks 2 kali 2, yakni lambda 0, 0, lambda. Nah, dari matriks tersebut dari matriks lambda I itu dikalikan dengan matriks A yang telah diperoleh sehingga dapat dituliskan menjadi min matriks min 4HN G delta kuadrat per delta X kuadrat sin kuadrat delta X per 2 ditambah 1 min delta min 2I G delta T per delta X sin K delta X per 2 min 2I HN delta T per delta X K delta X per 2 dan 1 min lambda. Nah, kan dicari lagi determinannya yaitu dengan rumus A dikali D dikurang B dikali C sehingga dapat diperoleh persamaannya menjadi min 4HN G delta T kuadrat per delta X kuadrat sin kuadrat K delta X per 2 ditambah 1 min lambda dikali 1 min lambda dikurang 4I kuadrat HN G delta T kuadrat per delta X kuadrat sin kuadrat K delta X per 2. Nah, pada suku kedua di persamaan itu ada I kuadrat. Nah, I kuadrat I merupakan akar dari min 1, sehingga I kuadrat dapat dituliskan menjadi min 1. Nah, sehingga dimasukkan lagi ke persamaan menjadi min 4HN G delta T kuadrat per delta X kuadrat sin kuadrat K delta X per 2 ditambah 1 min lambda dikali 1 min lambda ditambah 4HN G delta T kuadrat per delta X kuadrat sin kuadrat K delta X per 2. Nah, persamaan ini kan panjang, jadi itu bisa disederhanakan untuk memudahkan pengerjaannya. Nah, itu menggunakan pemisalan beta sama dengan 2 delta T per delta X akar dari GH sin K delta X per 2. Sehingga jika kedua ruas dikuadratkan, maka diperoleh B kuadrat sama dengan 4 delta T kuadrat per delta X kuadrat GH sin kuadrat K delta X per 2. Nah, beta kuadrat ini sama dengan yang ada di rumus yang di atas, persamaan yang di atas, sehingga persamaan yang panjang tadi dapat disederhanakan menjadi beta kuadrat plus 1 kurang lambda dikali 1 min lambda ditambah beta kuadrat. Dioperasikan lagi menjadi 2 beta kuadrat dikurang beta kuadrat lambda ditambah 1 sama dengan 2 kali lambda ditambah lambda kuadrat. Sehingga disederhanakan lagi menjadi lambda kuadrat dikurang lambda dikali 2 min beta kuadrat ditambah 1. Nah, untuk mencari nilai eigennya dapat digunakan rumus ABC yang akan dijelaskan oleh teman saya Asika. Oke, dari rumus persamaan yang tadi, kita sederhanakan untuk mendapatkan nilai eigen menggunakan rumus ABC, di mana rumus ABC-nya itu kita gunakan lambda 1, 2 sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat minus 4AC per 2A, di mana lambda 1, 2 sama dengan 2 minus B kuadrat plus minus akar 2 min kuadrat min 4 1 kali 1.
sama per 2 kali 1. Di mana lambda 12 sama dengan 2 min beta kuadrat per 2 plus setengah akar 2 minus b kuadrat min 4. Kemudian dari lambda hasil rumus ABC tersebut, kita tinjau harga dari akar 2 min b kuadrat min 4. Yang pertama itu akar imajiner, di mana lambda 12 sama dengan 2 min beta kuadrat per 2 itu merupakan bilangan real, sedangkan setengah akar 2 min beta kuadrat min 4 itu bilangan imajiner, di mana lambda 12 ini sama dengan real plus imajiner kali real min imajiner, di mana didapatkan real kuadrat plus imajiner kuadrat, di mana 2 minus beta kuadrat per 2 kuadrat plus setengah akar 2 minus beta kuadrat min 4 kuadrat. Kemudian kita kalikan menjadi 4 pangkat 4 atau lambda sama dengan 1 atau akar lambda sama dengan mutlak lambda sama dengan 1. Oke, selanjutnya bisa aku next ke Nata. Kemudian di sini kita akan tinjau untuk kasus keduanya, yaitu di mana nilai akar ini sama dengan 0. Nah, tadi kita peroleh untuk akarnya sendiri itu akar 2 min beta kuadrat min 4, dan kita anggap sama dengan 0. Nah, kemudian kedua ruas ini kita kuadratkan agar akarnya hilang, lalu kita dapatkan 2 min beta kuadrat min 4 sama dengan 0. Nah, untuk nilai min 4-nya ini kemudian kita pindah ruaskan ke ruas kanan, atau kedua ruas kita tambahkan dengan 4. Lalu kita peroleh hasil akhirnya yaitu 2 min beta kuadrat sama dengan plus minus 2. Nah, di sini kita tinjau terlebih dahulu untuk nilai positifnya, yaitu 2 min beta kuadrat sama dengan 2. Nah, di sini kita peroleh untuk nilai beta kuadratnya yaitu sama dengan 0. Nah, sedangkan kita akan tinjau lagi untuk nilai negatifnya, yaitu 2 min beta kuadrat sama dengan negatif 2, sehingga akhirnya kita akan dapatkan beta kuadrat yaitu sama dengan 4. Nah, lalu di sini kita substitusikan, yaitu tadi kita peroleh beta kuadrat itu adalah 4. Nah, di sini kita masukkan lagi ke rumus yang sebelumnya, yaitu 2 delta T delta X akar GH sin K delta X per 2, yaitu sama dengan 4. Nah, kemudian kita peroleh juga beta kuadrat K delta X, yaitu sama dengan 4 delta T kuadrat per delta X kuadrat GHN sama dengan 4. Karena dari sini kita mengkuadratkan setiap ruasnya. Lalu kita dapatkan delta T kuadrat delta X kuadrat GHN, yaitu sama dengan 1. Jadi di sini kita coret untuk nilai 4-nya. Lalu kita dapatkan delta T kuadrat sama dengan delta X kuadrat per GHN. Lalu kedua ruas kita akarkan, sehingga kita dapat nilai delta T, yaitu sama dengan akar delta X kuadrat per GHN. Lalu untuk nilai delta X-nya ini bisa kita sederhanakan, dia jadi delta T sama dengan delta X per akar GHN. Nah, kemudian kita tinjau dari kasus ketiga, yaitu apabila bilangan akarnya ini kita anggap sebagai bilangan real, yaitu bilangan yang sama dengan lebih besar atau sama dengan 0. Nah, ini untuk tahapannya sama seperti sebelumnya. Kedua ruas kita kuadratkan, kemudian nilai min 4 ini kita pindah ruaskan, sehingga kita dapat hasil akhir yaitu 2 min beta kuadrat lebih besar sama dengan plus minus 2. Nah, di sini lagi-lagi kita tinjau untuk nilai positifnya dulu. Jadi, 2 min beta kuadrat lebih besar sama dengan 2, kemudian min beta kuadratnya lebih besar sama dengan 0, karena di sini 2-nya pindah ruas, jadi dia 2 dikurang 2 jadi 0. Kemudian, karena ini negatif,
tandanya jadi berubah, dia jadi beta kuadrat lebih kecil sama dengan 0. Jadi kita peroleh hasil akhirnya yaitu beta kuadrat itu sama dengan 0. Nah, terus kita tinjau dari nilai yang negatifnya, yaitu 2 min beta kuadrat lebih besar sama dengan negatif 2. Nah, kita kedua ruas kita kurangkan dengan 2, lalu kita peroleh min beta kuadrat lebih besar sama dengan negatif 4. Lalu karena ini negatif, kedua ruasnya jadi kita ubah tandanya jadi beta kuadrat lebih kecil sama dengan 4. Nah, dari nilai ini kita peroleh nilai beta kuadrat K delta X-nya yaitu lebih kecil sama dengan 4. Lalu nilai ini kita masukkan yaitu 4 delta T kuadrat delta X kuadrat GHN lebih kecil sama dengan 1. Lalu nilai delta T kuadratnya jadi kurang dari sama dengan delta X kuadrat per GHN. Dan kita peroleh nilai delta T-nya, yaitu lebih kecil sama dengan delta X per akar GHN. Jadi, jika kita lihat hasil yang kita peroleh di kasus ketiga ini, hampir sama dengan yang kita peroleh dari kasus kedua. Yang membedakan adalah nilai tandanya saja. Yang satu sama dengan, yang ini lebih kecil sama dengan. Nah, dari kedua nilai tersebut, kita bisa simpulkan bahwa kriteria penyelesaian eksplisit persamaan hidrodinamika ini menjadi delta T lebih kecil sama dengan delta X per akar GHN. Nah, jadi mungkin sekian diskusi dari kami. Mohon maaf bila masih ada salah kata atau mungkin ada penjelasan yang masih belum lengkap. Terima kasih sudah menonton.